Shalom. Terima kasih buat tim musik, tim penyembah. Happy New Year buat semuanya. Amin. Termasuk yang ada di saluran YouTube atau Zoom. Ya, kami ucapkan selamat tahun baru. Ya, kini yang pertama kali kita buka Reva Onsite. Tapi rupanya cuaca di Jakarta memang sedang tidak kondusif. Ya, tapi saya percaya hati Anda akan terus kondusif, amin. Ya, saudara, tahun ini Reva akan terus dalam sebuah tema yaitu abide atau melekat. Kalau tahun lalu kita bicara tentang encounter atau perjumpaan, tahun ini kita akan bicara tentang melekat. Ayat utama, ayat dasarnya adalah Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berkata, jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Saudara yang saya kasihi, perhatiin ya, firman Tuhan berkata kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Jadi posisinya Tuhan kita itu selalu dalam posisi inginnya nempel atau intim dengan kita. Tapi sekaligus juga dia ingin agar kita selalu tetap dalam dia. Kenapa? Kalau kita melekat terus dengan dia, Alkitab berkata karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya tidak akan menghasilkan buah. Tetapi, tidak akan menghasilkan buah. Maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupku. Amin. Saudara yang saya kasihi, Anda tidak mungkin bisa hidup dengan buah yang sesuai dengan janjinya Tuhan, kecuali Anda melekat dengan Tuhan. Bentuk melekatnya apa? Yaitu melekat sama setiap firman atau setiap janji yang ada di dalam Alkitab. Amin. Makanya kalau Yosua dipesanin Tuhan, renungkan firmanku siang dan malam, itu benar 100%. Saudara. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Dunia sudah penuh dengan segala informasi. Ya. Untuk itu Anda harus terus melekat sama dia. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingku. Ketika kalian hidup menyatu denganku, sebagai sumber kalian, buah melimpah akan mengalir dari dalam diri kalian. Tetapi ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seberapa banyak sih zaman ini semakin kemajuan yang demikian pesatnya, tapi sekaligus semakin banyak orang yang rasanya hidupnya enggak berguna. Betul? Ya. Saya baru balik dari Australia, saudara, seminggu yang lalu. Anak rohani saya yang di Melbourne, itu waktu saya ada di sana, dia lagi pergi ke Amerika untuk jalan-jalan, untuk tur sama keluarganya. Dan pulangnya dia sempat cerita bagaimana ketika dia ada di kota besar seperti San Francisco, dia lihat banyak orang itu ngomong sendiri, saudara. Dia sampai bingung. Enggak sedikit, saudara, orang ngomong-ngomong sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya orang bilang depresi pak, stres pak. Saudara, negara yang demikian majunya, saudara. Teknologinya demikian hebatnya. Kita tahu berita-berita bagaimana mereka punya teknologi begitu hebatnya, saudara. Ya, teknologi elektronikanya
Semua teknologi artificial intelligence-nya segitu hebatnya. Tapi manusianya bisa mengalami seperti ini. Saudara yang saya kasihi, ayat berikutnya akan menjadi dasar di tahun ini adalah Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Tapi saya ajak Anda lihat dari versinya The Message. Tolong Anda lihat dari versi apa aja. The Message bilang, I have loved you the way my Father has loved me. Aku mengasihi engkau sebagaimana Tuhan itu mengasihi atau Bapa itu mengasihi aku, kata Yesus. Make yourself at home in my love. Jadikan dirimu itu berumah atau tinggal di dalam kasihku itu. If you keep my commands, kalau engkau terus melakukan perintahku, you will remain intimately at home in my love. Engkau akan terus tinggal di dalam rumah yang isinya adalah kasihku itu. Saudara, satu hari saya pernah baca sebuah artikel, dan judulnya di sana tuh gini saudara, tentang puasa. Manusia bisa tahan untuk sekian hari tanpa makan, betul ya? Betul? Bisa tahan sekian hari tanpa minum, lebih pendek tapinya. Tapi manusia tidak bisa tahan sedetik pun tanpa pengharapan. Setuju? Ya. Anda tidak mungkin hidup kalau tidak punya harapan. Kalau kehilangan harapan yang terjadi itu saudara, bisa enggak karu-karuan jiwa kita, betul? Tadi saya lihat yang nyanyi, semua yang main, yang kita semua yang nyanyi, ya kita merasakan benar-benar satu gairah hidup yang besar. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan kita. Amin. Kita tahu pengharapan yang sepenuh-penuhnya. Saudara, ya ayat lanjutnya berkata apa? That's what I have done. Kept my father's commands and made myself at home in his love. Yesus bilang, ini semua yang aku lakukan. Membuat apa? Ya, melakukan terus perintah Bapakku, sehingga aku terus bisa tinggal di dalam kasih-Nya. Apa sih perintah Tuhan? Ada dua, ingat, kasihilah Tuhan dengan segenap-segenap dan kasihlah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ke depan ini teknologi akan semakin maju. Tapi saya harap kehidupan Anda dan saya semakin melekat sama Dia. Amin. Ya. Ada satu potongan video pendek yang masuk ke WA saya. Ceritanya adalah seorang godfather-nya AI, salah satu godfather-nya AI, Geoffrey Hinton dari Inggris, seorang saintis. Dia menerima Nobel untuk penemuan artificial intelligence. Dan dia bilang kepada semua manusia di dunia, kepada semua pemerintah bangsa-bangsa, supaya benar-benar berhati-hati akan penggunaan AI ini. Karena sepertinya semakin susah dikontrol. Saudara, ini penemunya loh saudara. Saya dari dulu sebenarnya sudah bayangin, kepandaiannya AI ini bahaya kalau nggak direm. Saudara kebayang ya, kalau AI dipakai untuk AI berikutnya, jadi mereka saling nunggangin, kecepatannya akan sangat tinggi saudara. Betul? Halo? Semuanya seperti nggak ada batasnya lagi. Komputernya dikebut lagi dengan kuantum. Ya. Kalau komputer yang binary itu 0101, kecepatannya makin tinggi pun itu sudah tinggi banget.
Tapi kuantum saudara, itu 0 dan 0 bisa pada saat yang bersamaan saudara. Ini makin gak karu-karuan. Saudara, saya berdoa, benar-benar berdoa supaya benar-benar jangan sampai anak-anak Tuhan itu lepas dari semua ini. Ya. Karena semakin banyak kemajuan ini saudara, kalau kita tidak menyikapi dengan hidup yang melekat sama Tuhan, saya nggak tahu kita mau melekat sama siapa lagi. Betul? Halo? Saya mohon ini direnungkan saudara. Saudara lihat ya, Yesus mengasihi kita itu sebagaimana Bapa mengasihi dia. Sama. Enggak ada pengurangannya. Jadi ke depan ini sekali lagi menghadapi zaman yang semakin cepat perubahannya. Ya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Jangan membiasakan segalanya model kayak zaman-zaman sekarang. Ya, di mana promosi itu lewat di depan kita. Kita cuma bisa mampu fokus cuma 15-30 detik, betul? Orang kalau udah lewat 30 detik atau lewat semenit udah nggak dilihat tuh. Ya, seorang ahli influencer pendidikan bilang ini bahaya, otak kita bisa membatu saudara. Bahkan ada istilah popcorn brain saudara, otak tuh ngeloncat-ngeloncat saudara. Enggak dilatih untuk deep reading. Zaman saya dulu sekolah saudara, zaman kita sekolah dulu, ya kita buku pelajaran semua harus ngapalin, harus nyatet, betul ya? Sekarang yang ngapalin mesin. Ya, mereka pinter banget ngapalin, nggak ada lupanya saudara. Tapi disuruh justru di zaman seperti ini. Ya, pengamat pendidikan ini yang bicara di satu conference di Bali Filipina, dia bilang, risikonya apa saudara? Ketika manusia kehilangan akan kesadaran. Dan yang kedua kehilangan hikmat. Saudara yang saya kasihi, AI itu tidak punya kesadaran. Dia tidak punya consciousness saudara. Dia tidak punya wisdom. Ya. Dia tidak punya empati. Ya. Penulis ini atau pemerasaran ini dia bilang begini saudara. Salah satu contoh. Kita bisa bikin data pakai AI untuk ngecek data kemiskinan di satu area. Satu daerah. Mereka bisa ngitung betul saudara. Persis detail datanya. Betul? Tapi AI nggak bisa ngerasain kemiskinan itu seperti apa, betul? Halo, saudara. Kalau kita yang bikin data atau kita ngamatin data ngitung begini, kita bisa bayangin kalau orang hidup di bawah rata-rata itu rasanya kayak apa, betul? Halo, saudara. Hati-hati. Saudara, firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu. AI nggak ngerti mengasihi itu apa. Halo? Ya, saya berdoa supaya Anda dalam hidup ke depan ini, beneran dalam hidup ke depan. Ya, melekat setiap kebenaran. Jadi 1 tahun ini kita Reva akan bahas terus tentang baik. Karena saya nggak mau satupun dari anak-anak Tuhan itu lepas daripada induknya atau lepas dari pokok anggurnya. Amin. Ya, saudara, mari. Khusus hari ini temanya adalah abide in the truth atau melekat kepada sang kebenaran. Saya renungkan ini pada saat saya liburan di Australia, saudara. Ya. Coba lihat saudara, 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. The Passion nulis gini saudara. Teman yang terkasih, aku berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal.
Saudara, ini tulisan dari seseorang rasul, salah satu rasul yaitu Yohanes, menulis kepada sahabatnya atau muridnya atau anak rohaninya yang namanya Gayus. Aku berdoa supaya kamu makmur dalam segala hal. Saudara, jadi buat Tuhan, kita makmur itu dia senang, betul nggak? Halo? Ya. Makmur dalam segala hal, dan supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik sama seperti jiwamu makmur. Saudara lihat ya, supaya kamu terus menikmati kesehatan yang baik sama seperti jiwamu makmur. Ayat 3, aku penuh dengan sukacita dan kegembiraan ketika saudara-saudara itu tiba dan memberitahukan kepadaku tentang kesetiaanmu kepada kebenaran. Kebenaran itu, mereka menceritakan kepadaku bagaimana kamu terus hidup dalam kebenaran Kristus. Ayat 4 adalah sukacita terbesar dalam hidupku ketika mendengar bahwa anak-anakku terus hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Saudara yang saya kasihi, kalau melihat ayat seperti ini saya tentunya juga sama saudara pikiran saya. Saya kepengen supaya murid-murid saya, semua keluarga saya, semua Anda semua itu hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Ketika Anda terus hidup dalam kebenaran, maka jiwa Anda akan makmur. Setuju? Saudara, jiwa itu lahir ketika roh Allah, yaitu nafas Allah, menyentuh tanah liat. Betul ya? Jadi ketika jiwa kita itu dikasih makanan, yaitu roh Allah, atau firman Allah, maka jiwa itu akan makmur. Setuju? Jiwa itu enggak bisa makmur kalau dikasih makan yang enak, enggak saudara, makanannya dia beda. Ya, New Living Translation nulisnya malah apa saudara? Ya, tentang strong spirit. Jadi jiwa itu terkait dengan roh, enggak nyolak saya, memang itu benar. Ya, saudara, ya dalam ayat-ayat ini, ya kan, dengan jiwa yang makmur itu kesehatan kita akan jadi lebih baik, betul ya? Kenapa orang ngomong sendiri? Karena jiwanya nggak makmur. Halo? Ya. Buat kita kalau lagi goyah, ya nggak usah ngomong sendirilah. Kita muji Tuhan aja. Amin. Amin. Ya, saudara. Jiwa yang terus makmur. Itu Tuhan pengennya begitu. Karena dengan jiwa yang makmur, maka kesehatan kita juga akan semakin baik. Amin. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setuju ya? Setuju ya? Tetapi semangat yang patah, apa? Keringat tulang. Makanya saya bilang, tidak bisa satu detik pun orang hidup tanpa pengharapan. Kalau semangatnya patah saudara, habis dia. Halo? Mari kita sama-sama dalam komunitas ini, sama-sama. Ya, itu saling nguatin, saling dukung, saling mendoakan. Ya, saya ajak lihat dari versi yang berikutnya lagi, The Amplified, saudara. Ya, ayat 2 ditulis begini, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Jadi soul, jiwa kita itu makmur secara rohnya. Roh kita akan makmur kalau kita melekat sama kebenaran. Betul? Ya, setuju ya? Nah, saudara,
Yohanes berdoa buat muridnya atau anak rohaninya Gayus ini supaya di dalam setiap hal dia itu sukses dan makmur di dalam kesehatan yang baik. Ya, ayat 3, for I was greatly pleased when some of the brothers came from time to time and testified to your faithfulness to the truth of the gospel message. That is how you are walking in truth, yaitu engkau berjalan di dalam kebenaran, saudara. Ya. Tadi Yohanes 15 ayat 9 bilang tentang hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup dalam melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi memang Matius 24 ada satu ayat yang ditulis begini, saudara. Ketika kedurhakaan makin meningkat, ada risiko kasih berubah menjadi dingin. Betul? Betul? Nah jujur saudara, hari-hari ini semakin ke sini manusia tuh semakin durhaka, betul enggak? Betul Pak, betul? Ya. Bersahabat tapi bisa makan sahabatnya. Ya. Saudara, nipu keluarganya, enteng aja. Ya. Saudara, manusia udah makin gak karu-karuan. Di mana-mana, saudara. Ya. Nah, saudara, ketika kedurhakaan makin meningkat, Alkitab sudah bilang kasih diberi risiko jadi dingin. Saya berdoa jangan sampai kasih Anda dan saya mendingin, betul ya? Betul ya? Jujur saudara, kadang-kadang mengasihi Tuhan ya walaupun kadang-kadang kalau kita lagi jatuh, lagi bermasalah, ngasih Tuhan itu enggak gampang, tapi kita masih bisa lah berusaha, kadang-kadang kita minta ampun sama Tuhan, kita pengen mengasihi dia. Amin. Tapi mengasihi sesama saudara. Kalau sesama itu benar-benar ngeselin tingkat yang ekstrim. Halo, banyak yang ketawa nih. Kalau sesamanya jauh mengasihi masih gampang. Ya Mike ya. Ya. Tapi kalau sesamanya dekat saudara, dia lagi. Aduh. Halo. Tapi Tuhan bilang, kasih dia. Amin. Saudara, karena dengan demikian saudara, ketika Anda terus hidup di dalam kebenaran, Anda terus hidup dalam kasihnya Tuhan, jiwa Anda akan makmur, dan Anda akan sehat. Amin. Ya, zaman sekarang ini penyakit itu aneh-aneh saudara. Ya, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Ya, Anda bersyukur kita punya Tuhan yang kita bisa ngajak ngomong, amin. Ya, belum lama saya dengar kesaksian dari saudara kita atau teman baik saya, sobat saya. Ciciknya tuh kena cancer saudara. Karena tiap dia berobat, dia kemo ke Pineng, saya selalu dikabarin, Pak tolong doakan cici aku. Oke, saya doain. Ya. Terus enggak cuma itu saudara. Ya kan. Terakhir saya dengar dokternya bilang, tingkatnya saya bilang stage berapa udah? Udah enggak pakai stage Pak, enggak pakai stadium. Terus ngomongnya apa? Tingkatnya udah advance. Sekolah kalau udah advance itu pinter banget saudara. Tapi cancer kalau udah advance ini kurang ajar, betul kan? Ya. Terus tiba-tiba saya dengar, Pak puji Tuhan cici saya clear Pak. Sembuh total saudara. Saya lagi bilang tolong atur waktu kesaksian dong. Ya. Dokternya sampai ngomong saudara, kenapa kamu bisa begini? Karena pasien lain saya kasih obat terapi yang sama, tapi liwat, kenapa kamu enggak gitu loh. It's a miracle. Sampai akhirnya dokternya ngomong gini saudara,
Did you talk to your God? Dan dia bilang, yes I did. Keren ya? Amin. Amin. Kalau saya tanya sama Anda, did all of you talk to your God? Yes, I did. Amin. Amin. Makanya Daud, saudara, saat Daud itu bilang ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mazmur 23, tapi 27 dia bilang, satu hal aja yang aku minta untuk apa? Duduk diam di depan hadiratmu. Artinya apa? Kalau aku lagi diam di hadirat Tuhan, jangan gangguin aku dong. Halo. Tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Saya berdoa supaya Anda benar-benar ngalamin ini. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saudara. Dan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kalian penyelamat yang lain. Maksudnya bukan juru selamat lain ya saudara, maksudnya Roh Kudus ini. Yaitu Roh Kudus kebenaran yang akan menjadi sahabat kalian. Sama seperti aku dan dia tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dunia tidak akan menerimanya karena mereka tidak dapat melihatnya atau mengenalnya. Tapi kalian akan mengenalnya dengan sangat dekat. Karena dia akan membuat rumahnya di dalam kalian dan hidup di dalam kalian. Setuju? Amin. Dia akan tinggal di dalam kalian. Dia tinggal di dalam Anda dan saya. Saudara, jadikan dia benar-benar saudara, penasehat Anda. Amin. Apapun yang Anda hadapi, tanya sama dia. Nah, mungkin orang bilang, emang dia ngomong? Iya, itu dokter sampai tahu kok. Kenapa kamu bisa sembuh, yang lain enggak? Ya, dokternya akuin, ini miracle. Tapi aku nanya lagi, did you talk to your God? Saudara, bahagianya kayak apa sih kalau Anda bisa ngomong sama Tuhan Anda? Amin. Dan Anda punya hak penuh untuk bicara sama dia, betul kan? Pada saat Yesus naik di salib, ya kan, yang terjadi salah satunya apa? Tirai dibelah. Yang belah siapa? Tuhan yang belah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan udah gak betah kalau gak ngomong sama Anda. Amin. Gak perlu pakai perantara, saudara. Oke. Ya kalau perantaranya benar. Ya kan. Talk to your God. Amin. And you will see miracle. Anda tidak mungkin bisa bicara santai dengan Tuhan kalau Anda nggak melekat sama dia. Betul nggak sih? Amin. Tuhan Anda tuh nggak ribet, saudara. Ya kan? Kitanya yang sering ribet. Ya, rasanya tuh ruwet banget gitu loh. Saudara yang saya kasih, Tuhan Anda tuh tidak ribet. Ya. Makanya dia bikin doa juga, doanya langsung Bapa kami. Bukan Tuhan kami. Kalau Tuhan kami bukannya nggak bagus, ya memang bagus karena memang dia Tuhan. Dia bukan apa-apa, dia tetap Tuhan, tapi dia nggak mau dia jauh. Amin. Kalau namanya nyebutnya aja Tuhan kami, kalau Anda dosa, Anda takut banget, betul ya? Takut kesetrum, saudara. Ya. Saudara yang saya kasihi, waktu Daud bawa pulang tabernakel dan itu dibawa naik kereta, kelirunya di sini, saudara. Karena dia lihat tetangga-tetangga semuanya kalau bawa sesembahannya tuh naik kereta. Keretanya mau gelimpang, ditolongin tuh sama nanya anaknya imam. Kesetrum, saudara, high voltage, langsung geblak hilang, saudara.
Daud bingung, gimana caranya aku bawa pulang tabut ini. Titipin ke Obed-Edom, yang ketitipan malah diberkati berlimpah-limpah. Betul ya? Kadang-kadang ikut Tuhan aneh apa ya? Enggak aneh sebenarnya, cuman kita mikirnya yang aneh. Akhirnya Daud tahu, tabut ini harus digendong sama manusia. Karena manusia ini yang diciptakan dengan khusus, saudara. Ya, setelah digendong sama manusia baru beres, betul kan? Sekarang logikanya saudara, megang keretanya aja kesetrum, apalagi megang barangnya saudara. Ya kan, Daud mikir itu berlama-lama, ini logikanya nggak masuk akal. Ya kan, megang keretanya aja kesetrum, mati. Megang tabutnya kayak apa, ternyata megang tabutnya malah enggak. Aneh ya. Saya juga nggak tahu kenapa Obed-Edom kok mau-maunya ketitipan. Barang tulisannya danger, ya kan, gambarnya petir gitu, high voltage gitu. Enggak lah saudara, gambarnya bukan itu. Gambarnya kerubim. Amin. Dan itu mersisit. Tahta pengampunan. Keren ya. Saudara, dunia tidak akan menerimanya karena mereka tidak ada melihatnya atau mengenalnya, tapi kalian mengenalnya dengan sangat dekat karena dia akan membuat rumahnya di dalam kalian dan hidup di dalam kalian. Ini hadirat Tuhan atau roh Tuhan tidak turun kepada sistem, tapi kepada manusia untuk tinggal di dalamnya. Jadi posisinya Tuhan kita itu selalu pengen rohnya tuh abide di dalam Anda dan saya, tapi seringkali kita yang keluyuran, gak karu-karuan. Saya berdoa supaya tahun ini rubah cara pandang Anda. Saudara, Yohanes 17 ayat 17 bilang, firman-Mu adalah kebenaran, maka kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Jangan keluar dari kebenaran, saudara. Betul. Jangan keluar, saudara. Apapun informasi yang Anda dengar. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkanlah sekuat hatimu kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda punya khawatir, pasti punya khawatir. Tiap orang tuh punya khawatir. Serahin aja sama Tuhan. Ayat lanjutannya bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab iblis itu ngelilingin kamu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mau menelan kita. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ditelan sama dia. Apa yang dia teriak-teriakin sih? Ya, yang selalu mengintimidasi Anda dan saya. Yang selalu membuat Anda itu pikirannya didistraksi terus. Saudara, terus melekat sama Tuhan. Amin. Tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, manusia hidup tadi saya bilang di Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan saudara. Allah Yahweh mengambil sebongkah tanah, membentuk seorang manusia dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Manusia itu menjadi hidup, satu jiwa yang hidup. Lihat saudara. Manusia bisa hidup karena nafas Allah atau roh Allah dihembuskan kepadanya. Ya, saudara. Saya lanjut dulu Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, firman Tuhan berkata, ya, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Ingat, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Enggak ada gender lain. Tapi iblis nambahin. Ya, sehingga bingung. Dan orang mikir, iya kalau memang enggak cocok ya ganti. Saudara, emang sandal. Ya. Saudara,
Ya, di dalam gambar sendiri yang indah dia menciptakan mahakaryanya. Ya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini mahakaryanya Tuhan, saudara. Jadi kalau ada ciptaan lain yang di luar ini, itu bukan mahakaryanya dia, betul ya? Betul Pak, betul? Ya, please be careful ya. Perhatiin baik-baik ya. Dan Allah memberkati mereka dalam kasihan dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu, kelola bumi. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Amin. Yang hidup di bumi. Saudara, saya dengar potongan khotbahnya Pastor Billy Lantang. Menarik sih, dia bilang, manusia diciptakan itu spesial, saudara. Dia ngulas dengan satu hal yang simpel aja. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan memerintahkannya tanah untuk mengeluarkan tumbuhan. Ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan memerintahkan air untuk mengeluarkan ikan. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia sendiri yang turun tangan. Halo? Amin. Jangan sampai terus Anda merasa Anda enggak berharga. No. Anda tuh mahakarya. Makanya karena begitu besar kasihnya Anda ditebus. Manusia jatuh saudara karena ditipu iblis. Dan saya juga heran kenapa gampang banget ketipunya gitu loh. Ya, Kejadian 3 ayat 6 berkata apa? Ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu menghasilkan buah yang lesat, menarik dipandang mata, ya, menggiurkan untuk memberikan wawasan, dia mengambil buahnya dan memakannya. Hati-hati saudara ya. Kalau kelihatannya menarik dan menimbulkan wawasan, kelihatannya membuat Anda tambah pinter, hati-hati. Halo? Halo? Hati-hati ya. Karena hikmat hanya ada di dalam takut akan Tuhan, setuju? Setuju ya? Ya. Nah, dia mengambil buahnya, makanya dia memberikan sebagian kepada suaminya yang ada bersamanya. Dan laki-laki itu juga memakannya. Manusia ditipu iblis dan jatuh. Apakah surga nyerah? No. Apakah terus dibikin manusia model lain lagi? Enggak juga. Karena Tuhan enggak mungkin istilahnya Tuhan tidak mungkin mengingkari omongannya sendiri. Manusia, laki-laki dan perempuan sudah diciptakan sebagai mahakarya. Jatuh, tebus dia. Amin. Bahwa untuk nebus harganya sangat mahal, yaitu ngorbanin anaknya sendiri, jalankan. Saudara, jalankan, betul-betul jalankan. Ya, saudara. Makanya ketika Yesus datang, firman Tuhan berkata begini saudara. Gini, sebelumnya saya jelasin dulu. Manusia tidak boleh makan buah itu karena pada saat dia makan pasti mati, betul ya? Pasti mati. Tapi pada saat mereka makan, mereka mungkin bingung. Definisi mati itu apa? Karena sampai dengan hari itu, sampai dengan saat itu tidak ada manusia yang lain, betul ya? Yang mati gak pernah ada saudara. Jadi dia gak ngerti mati itu apa. Yang ada adalah ketika dia makan, tiba-tiba dia sadar, dia telanjang. Halo. Sesuatu hal yang tadinya aman, menjadi tidak aman. Dia merasa ada yang aneh. Saudara, dan karena itulah
mati itu karena Roh Allah meninggalkan dia. Betul? Jiwanya mulai terguncang. Nah, saudara, Yohanes 3:16. Karena demikianlah besar yang kasih Allah akan dunia ini, yang memberikan putra tunggal dan satu-satunya yang unik sebagai pemberian, sehingga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, tetapi mengalami kehidupan kekal. Jadi ada dua hal utama di sini, yang sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah binasa, amin. Dan yang kedua, mengalami hidup yang kekal. Saudara, ingat pengertian kekekalan itu beda. Pengertian hidup menurut Tuhan itu juga beda. Manusia jika disebut hidup karena Roh Allah ada di dalamnya, betul? Betul ya? Tapi kalau Roh Allah tidak ada di dalam dirinya, itu dianggap sebagai kebinasaan, betul? Nah, makanya ketika kita menerima Dia, kita diberikan hidup kekal. Kenapa? Karena semua janji Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Amin. Anda dan saya harus belajar lahir baru dari hidup yang biasa, pindah ke hidup yang kekal. Di dalam kekekalan ini tidak ada batasnya, tidak berbatas. Di sini Anda bisa, wah nggak mungkin, wah nggak bisa, wah sorry. Di sini enggak, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Nah, Anda tidak bisa terus melekat di dalam kebenaran manusia sendiri karena batasannya terlalu banyak. Ya, sekalipun manusia ini memakai AI dengan yang paling canggih sekalipun. Halo? Tapi ketika Anda pindah ke alam kekal, kesadaran dan hikmat Anda itu akan surga yang punya. Amin. Amin. Ya, anak-anak Tuhan harus menggunakan AI untuk ditunggangi, bukan sampai terbalik. Ya, jangan menganggap omongannya ini benar. Halo, hati-hati. Semua harus diuji. Anda harus lihat yang ngomong ini yang benar, yang kekal ini. Saudara, saya lanjut, ya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri hanya datang untuk memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai dan menghancurkan, tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Hidup dalam kondisi Anda akan melimpah ruah. Amin. Melimpah ruah supaya sekitar Anda juga merasakan adanya hidup itu dalam diri Anda. Ya, saudara, harusnya kalau di tengah orang-orang yang ngomong sendiri, itu ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Harusnya dia nggak perlu ngomong sendiri karena dia akan ngomong sama orang itu, betul ya? Dan orang itu kan mengasihi dia, memberikan air hidup. Amin. Amin. Ya. Saudara, Yohanes 1 ayat 4 dan 5, The Passion nulis kehidupan ini ada karena dia, karena kehidupannya adalah terang bagi seluruh umat manusia. Ayat 5, dan ekspresi yang hidup ini adalah terang yang memecah menembus kesuraman. Terang yang tidak dapat diredupkan oleh kegelapan. Amin. Terangnya Tuhan itu tidak bisa kalah sama kegelapan apapun. Dimanapun Anda berada, maka kegelapan harus pergi. Maka ayatnya bilang di Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, yaitu apa? Dia akan mengusir setan, bukan diusir sama setan. Betul ya? Amin. Ya. Jadi harusnya kalau Anda lewat jalan ada kuburan, bukannya Anda takut, tapi dia yang takut. Amin. Cuman memang biasanya dia suka gertak-gertak gitu, saudara. Ya kan. Yang ketawa berarti pernah. Ya kan. Tapi adalah tugas Anda untuk mengusir dia, betul, amin.
Ya, jadi ketika Anda melekat sama kebenaran, setan tuh tahu, saudara. Ya, bukannya nggak tahu. Ingat waktu Paulus mengusir setan dan terus ada anak-anak Skewa ikut-ikutan, ingat? Terus malah yang ikut-ikutan digebuki sama setan. Dan setannya ngomong, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Gitu loh. Halo? Dan saya tahu pasti bahwa Anda itu juga sebenarnya, iblis juga takut sama Anda, betul ya? Bukan terbalik, saudara. Ya. Nah, saudara, saya lanjut. Ya. Sekali lagi, jiwa kita makmur. Gimana caranya? Kita harus terus makan roti hidup. Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4, Kitab suci mengatakan, roti saja tidak akan memuaskan, tetapi hidup sejati ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Amin. Amin. Please, tolong sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, walaupun mungkin Anda cuma bisa sempat 1 atau 2 atau beberapa ayat aja nggak masalah. Tapi renungkan setiap ayat itu, renungkan. Kenapa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Amin. Amin. Saudara, ke depan ini saudara, saya lihatnya, ya saya semakin ngeri. Kenapa? Dunia informasi demikian kerasnya sekarang ini, dalam arti bukan demikian banyaknya. Kalau Anda enggak hati-hati, Anda bisa salah langkah, betul ya? Ya, tapi kalau Anda ikut Tuhan, dijamin 1000% Anda enggak akan salah langkah. Kenapa? Karena Dia yang menjadi pencipta Anda tuh tahu betul Anda perlunya apa. Amin. Zaman sekarang kita hidup di mana informasi itu disuguhkan kepada kita. Mereka bisa tahu-tahunya saudara, karena mereka pakai algoritma, jadi kita suka buka tentang apa, dia akan suguhin terus saudara. Ya pakai itu untuk keperluan yang normal aja. Tapi untuk bicara kehidupan Anda, ya makanan Anda dan saya itu cuma satu saudara, yaitu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Ya, renungkan itu. Roti hidup ini adalah makan kebenaran, makanan kebenaran yaitu firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 saudara. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan, datanglah kepadaku setiap hari dan kalian tidak akan pernah lapar lagi. Percayalah padaku dan kalian tidak akan pernah haus lagi. Saudara, ini ya kan, jangan sampai kita makan info-info yang tidak jelas juntrungannya saudara. Beneran Anda harus makan kebenaran itu terus. Ya. Saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30 bilang apa? Jadi setiap orang datanglah kepadaku, apakah kamu kelelahan membawa beban berat? Seberapa banyak sering kita dengar anak-anak Tuhan melayani Tuhan terus bilang, aku boring. Betul ya? Capek aku. Kenapa bisa boring? Karena pakai kekuatannya sendiri. Karena kalau Anda melekat sama dia, yang kerja sebenarnya dia. Amin. Ya. Saudara, apakah aku kamu kelelahan bawa beban berat? Kalau begitu datanglah kepadaku, aku akan menyegarkan hidupmu. Karena akulah oasismu. Satukanlah hidupmu denganku, hidupku. Pelajarilah jalan-jalanku, maka kamu akan mendapati bahwa aku lemah lembut, rendah hati, mudah untuk disenangkan. Saudara, seringkali kita mendengar Tuhan itu serem. Ya, hati-hati loh, Tuhan galak. Saudara, Tuhan bukan galak kalau menurut saya, dia tegas iya, betul? Ya, dia lurus iya, ya kan? Kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Saudara, ini dalam bahasanya TB itu gini saudara, ya kan, pikulah yang kupasang, amin. Ya, semakin kesini akan semakin susah jelasin kuk. Ya, karena Anda kan tidak lihat lagi
lembu yang membajak sawah dengan dipasangin kuk itu loh. 2 ekor lembu jalan membajak sawah, di tengahnya dikasih kuknya, jadi bajakannya di tengah, saudara. Jadi lembu yang satunya adalah Tuhan, yang satunya kita, ini kita membajak sawah. Yang sering capek kita, yang enggak capek Tuhan. Betul ya? Tapi itu jalan terus. Ya, jadi ke depan ini mungkin ayat tentang pikulah kuk yang kupasang ini akan membingungkan anak-anak muda, nanti keturunan saya yang berikutnya lagi. Ya maksudnya keturunan masa depan akan makin nggak ngerti karena sekarang semuanya ada modern, semuanya ada robot, saudara. Ya, saudara, saya kemarin pelayanan ke New Zealand, rumah teman saya itu taman, maksudnya padang rumputnya itu cukup gede. Pagi-pagi saya bangun, buka korden, lihat, saya kaget loh. Di padang rumputnya kok ada mobil-mobilan kecil gitu loh. Ya beneran kayak mobilan, saudara. Ngapain ini jalan ke sana kemari muter-muter. Saya mati, oh motongin rumput. Ternyata robotnya rumput, saudara. Ya enak sih. Nggak perlu ngasih nasi padang, nggak perlu. Ya kan? Nggak perlu mikirin sejam berapa, dia kalau capek, dia ada home base-nya. Nyamperin home base-nya nge-charge sendiri, saudara. Saya tanya sama yang punya rumah, Pak itu apa? Robot ya? Iya, 4-wheel drive itu. Ya, jadi dia bisa naik bukit-bukit, jagoan, saudara. Ya kan, antik aja gitu loh. Ya saya orang norak ya bingung aja, saudara. Ya kan namanya orang kampung. Ya, tapi memang ya itulah zaman, saudara. Semuanya makin maju, jadi saya cuma mau bilang, saudara. Ya, ketika Anda letih lesu, justru jangan nyari tempat lain, datang kepadaku. Daud ngerti itu. Amin. Daud ngerti ketika dia suntuk, dia pusing, dia mumet, saudara, dia larinya bukan kemana-mana, dia datang kepada Tuhan. Amin. Ya, dan di sana dia dapat kesegaran. Daud ngerti. Makanya gak heran kalau di Kisah Rasul Tuhan ngomong gini, aku telah menemukan satu orang, Daud bin Isai, yang hatinya selalu melekat padaku. Halo. Makanya mindsetnya beda, betul? Amin. Saudara, tadi kita udah nyanyi itu, You Are Made For More. Ya, di musik nyanyiin dengan bagus sekali. Saya minta YouTube-nya aja diputer. Bukan apa-apa, saudara. Kadang-kadang tim musik itu melayani sungguh-sungguh kadang-kadang, tapi mereka juga perlu untuk dilayani. Jadi sekali ini biar YouTube aja yang main dulu, Anda yang main musik mendengerin sebentar aja. Ya, nikmati. Ya, saya ketika lihat lagu ini, saudara, silakan YouTube-nya ada kan? Bisa ya? Pembukaan teksnya itu menarik, saudara. Ya, I know who I am, cause I know who you are. Enggak apa-apa, keyboard standby-nya ini bentar lagi. Habis ini soalnya kita mau perjamuan, ya. Jadi silahkan diputar pendek aja. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen. Ini lagunya biblical, saudara. Kita nggak mungkin tahu kita siapa kalau kita nggak tahu dia siapa. Kenapa? Kita diciptakan segambar serupa dengan dia. Amin. Nikmati lagu ini, saudara. Anda tidak dilahirkan untuk jadi nungguin kuburan, saudara.
Anda tidak dilahirkan untuk memiliki kasur atau ranjang yang isinya penuh dengan malu. Tapi Anda diciptakan untuk lebih. Saudara, saya mau bilang bahwa melekat sama Tuhan itu mutlak. Yohanes 14:12 bilang apa? Jika engkau percaya padaku, engkau akan melakukan pekerjaan atau mujizat yang aku lakukan. Amin. Bahkan apa? Lebih besar, betul? Saudara, Tuhan gak akan takut kalau Anda lebih hebat dari dia, betul kan? Betul gak? Tuhan gak akan takut, saudara. Dan dia membuktikan. Yohanes 14:12 itu dibuktikan sempurna, saudara. Contohnya apa? Orang pendarahan menyentuh jubah-jubahnya Yesus baru sembuh. Habis itu Markus 6:56 bilang apa? Ketika Yesus jalan, banyak orang datang ya ke tengah jalanan itu untuk berharap bisa menyentuh jubahnya, dan yang menyentuh jubahnya sembuh. Tapi ketika Petrus, saudara, bayangannya aja nyembuhin orang sakit. Halo? Lebih seru lagi ketika Paulus, saudara. Paulus tidak pernah dimuridkan langsung Yesus, bahkan dia menentang Yesus, betul ya? Tapi apa yang terjadi? Sapu tangannya nyembuhin orang sakit. Waduh. Halo? Sampai Alkitab nulis extraordinary miracle. Nah, harusnya sampai zaman ini Anda, waduh, Anda lewat harusnya orang sembuh. Setuju ya? Setuju ya? We are waiting for that. Amin. We are waiting for that. Oke, kita akan siapkan diri untuk perjamuan kudus. Yohanes 6:56 bilang apa? Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Silakan tim, boleh kalau mau naik. Tolong bisa dibagi. Irama Santa Kana. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Buat semua yang ada di layar Zoom atau layar YouTube, silahkan. Korama Santa Kana.
Saya nggak tahu saudara, tapi tiba-tiba saya diingetin buat yang main keyboard. Saya nggak tahu, lupa namanya, sorry. Yohan ya. Saya nggak tahu Yohan, cuman saya punya kayak dapat insight. Sepertinya kamu lagi menghadapi satu challenge. Dan Tuhan bilang, enggak usah takut. Karena kasihmu padaku itu lebih deh, cukup. Tuhan yang akan meloncatkan kamu dari challenge itu. You will see miracle. Mujizat yang datangnya tiba-tiba. Saya nggak tahu ini make sense atau enggak. Tadinya saya ragu, cuman saya pikir saya akan sampaikan. Cintamu sama Tuhan Yohan, itu cukup untuk menyatakan bahwa dialah pembelamu. Seperti Daud, seperti Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego dan semuanya. Tuhan yang akan membelamu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang diperingati saudara? Bahwa tubuhnya diserahkan bagi kita. Dan itu cukup untuk membayar semuanya. Itu cukup untuk menyembuhkan semua keluarga kita yang sakit. Oleh bilurnya, semuanya akan sembuh. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus Kristus, tubuh Kristus ini. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, ketika darahnya kita minum, segala DNA yang melekat di dalam kita, yang genetikanya katanya membawa ini, membawa itu dan sebagainya, itu akan diganti dengan DNA Kristus. Dan kita akan menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Dia yang sulung dan kita jadi keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kita akan minum darah-Mu bersama-sama. Haleluya. Mari kita minum. Tuhan, terima kasih. Kami lakukan ini bukan ritual, tapi ini satu kebenaran. Untuk melakukan ini sebagai peringatan akan Engkau, bahwa Engkau sudah lakukan ini sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin dan amin.